Sesaat lagi rombongan undangan akan memasuki gedung kebaktian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami atas nama keluarga besar Jemaat Silo Naikoten 1 Kupang mengucapkan terima kasih karena telah berada di tempat ini dalam mengikuti kebaktian utama dan syukur peletakan batu pertama pembangunan Gereja Silo Naikoten 1 Kupang. Acara ini akan diawali dengan pembacaan warta mimbar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Majelis Jemaat MIT Silo Naikoten 1 Kupang mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi anggota Jemaat Silo dan semua jemaat tamu yang baru pertama kali mengikuti kebaktian hari Minggu di gereja ini. Kiranya ibadah ini memberi kekuatan, menyegarkan serta meneguhkan iman percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam bagi kita semua. Memberitakan Injil sebagai perintah Allah. Demikian tema renungan kita pada kesempatan ibadah pagi ini. Saya ingin mulai dengan satu cerita singkat. Virus rabies telah menyebar di 23 provinsi di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Media berita CNN Indonesia pada tanggal 30 Mei 2023 merilis berita tentang 7 kecamatan di Timor Tengah Selatan yang telah terpapar virus rabies. 7 kecamatan tersebut adalah Amanatun Selatan, Kuatnana, Kolbano, Amanuban Tengah, Nunkolo, Kie, dan Kualin. Tapi informasi terakhir ketika diskusi di Majelis Sinode tentang gemit tanggap bencana rabies, menurut Mama Kepala Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil Provinsi, sudah berkembang dari 7 kecamatan pada tanggal 30 Mei menjadi 9 kecamatan di tanggal 2 Juni. Menurut berita tersebut, berita tanggal 30 Mei, sejauh ini ada 20 warga desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan yang terindikasi terinfeksi rabies. Dari 20 orang tersebut, 1 warga, seorang anak sekolah, meninggal dunia usai digigit anjing pada pekan yang lalu. Begitu menurut berita itu. Sementara itu, informasi dari Komite Penanggulangan Rabies Flores menyebut bahwa 31 Mei 2023 di Pulau Flores virus rabies sudah beredar merata dan 3 orang anak meninggal dunia akibat terinfeksi virus rabies. Saya katakan tadi pada tanggal 2 Juni kemarin Majelis Sinode menyelenggarakan sebuah diskusi tentang gemit tanggap bencana rabies.
Kenapa disebut bencana? Karena sudah ada korban. Diskusi itu dilaksanakan dalam situasi cemas yang serius, mengingat masyarakat NTT, anggota Gemit, sangat dekat dengan beberapa jenis hewan penular virus rabies seperti anjing, kucing, monyet, dan kelelawar. Perlu langkah cepat untuk membatasi penularan virus ini. Tetapi ada kabar baik dari diskusi itu. Kabar baik yang disampaikan para narasumber, ada Ibu Kepala Dinas tadi, ada Bapak Rektor Undana yang seorang pakar ilmu peternakan, juga ada Pak Dr. Asep, Sekretaris Komite Penanggulangan Rabies di Flores. Mereka katakan sebagai kabar baik bahwa anjing dan kucing yang kita pelihara di rumah masing-masing tidak perlu dimusnahkan, hanya perlu dirawat dengan baik dan diberi vaksinasi. Anjing, kucing, kera, kalau kita pelihara di rumah perlu dirawat dengan baik dan diberi vaksinasi. Sengaja saya omong lambat-lambat karena saya tidak yakin semua mengerti bahwa binatang-binatang yang kita pelihara itu perlu divaksinasi supaya mereka tidak menjadi penular aktif virus rabies. Ciri menonjol dari pasien rabies antara lain takut air. Kalau kasih tunjuk air langsung dia merontak mau lari. Takut angin, kalau dikipas dia juga kaget dan lari. Takut cahaya. Jika setelah terkena gigitan hewan penular rabies itu ada gejala pada pasien yang seperti itu, maka harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya mendapatkan tata laksana gigitan hewan penular rabies. Jadi kalau ada orang yang kena gigit, kemudian kipas dia kaget, dia takut, kasih lihat cahaya juga begitu, kasih tunjuk air juga begitu, itu gejala kuat. Maka segeralah mengambil langkah-langkah protokoler tadi. Bapak Mama, Saudara, anak-anak yang disayang Tuhan, saya memang sengaja menceritakan keadaan ini untuk menunjukkan tentang sebuah kabar baik di tengah kegelisahan akibat ancaman penularan virus rabies di Nusa Tenggara Timur sekarang ini. Istilah Alkitab untuk kabar baik seperti itu adalah Evangelion, Injil. Umat Israel yang sedang diperbudak di Mesir diberikan kabar baik, Evangelion, melalui Musa, bahwa mereka akan segera diselamatkan Allah. Tindakan penyelamatan sedang Allah lakukan. Itulah Evangelion, itulah Injil. Begitu juga dengan kabar baik yang disampaikan oleh para nabi-nabi perjanjian lama pada masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Mereka memberitakan bahwa orang-orang buangan itu akan segera dipulangkan ke negeri mereka, negeri Yahuda. Kabar baik adalah kabar yang sangat dibutuhkan, yang sangat diharapkan, yang sangat melegakan. Itulah arti kabar baik. Orang-orang pada zaman Yesus menyaksikan sendiri kehidupan Yesus sebagai kehidupan yang sangat baik dan mempesona mereka. Sedemikian mempesona sosok kehidupan Yesus, maka orang-orang tergerak untuk mempercakapkannya. Maka mereka memperkenalkan dan menyaksikan Yesus kepada orang-orang lain.
Apalagi karena Tuhan Yesus sendiri menyuruh mereka, begitu menurut kesaksian Injil Matius yang kita baca tadi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini kita sebut amanat agung. Tetapi dia pengrumusan yang selengkap itu hanya ada di Injil Matius. Ada kesejajaran cerita dengan Lukas, tetapi rumusannya tidak selengkap Matius. Kita mau bilang bahwa komunitas penulis surat Injil Matius merasa penting untuk memberi amanat ini menjadi amanat yang disampaikan Tuhan Yesus. Amanat agung, amanat yang tidak bisa ditawar-tawar, mutlak dilaksanakan, bahkan mencari ciri khas jati diri kekristenan untuk masa-masa selanjutnya. Kehidupan Kristus yang mempesona itu, kehidupan Kristus yang membaharui kemanusiaan itu harus disampaikan kepada semua orang hingga ke tempat-tempat yang jauh. Matius bilang kepada segala bangsa, jadikan mereka murid Yesus. Bapak, Mama, dan saudara semua yang disayang Tuhan, Yesus adalah Injil, kabar baik dari Allah. Hidup dan karya Yesus merupakan kabar baik bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus menjadi model kehidupan yang baru. Para murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus mempraktikkan model kehidupan baru yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan secara verbal dengan suara, tetapi mempraktikkan model kehidupan baru. Para murid tidak bisa mendiamkan model kehidupan Yesus itu, maka mereka pun menyampaikan kepada orang-orang lain. Berita tentang Yesus dan pelayanannya tersebar ke seluruh penjuru bumi, menjangkau segala bangsa, dan memberi dampak perubahan kehidupan di bumi. Para murid memberitakan Yesus sebagai kabar baik, evangelion dari Allah. Kabar baik tentang Yesus dapat diberitakan melalui berbagai cara, seperti cara bercerita, berkhotbah, berdoa, menyanyi, melukis, menari, melakukan persahabatan yang tulus, ikhlas, dan penuh kebaikan, keteladanan hidup yang baik, ketekunan bekerja, kejujuran, dan seterusnya dan seterusnya. Penginjilan tidak hanya verbal dengan kata-kata. Penginjilan dengan tindakan yang bermanfaat lebih dapat menolong orang-orang yang sedang gelisah atau yang sedang berada dalam kesulitan. Seperti contoh kabar baik untuk masyarakat NTT yang sedang terancam oleh penularan virus rabies tadi. Ada kabar baik yang tidak saja harus kita dengar, kita mengerti, tapi perlu kita praktikan. Penginjilan bukan hanya tugas pendeta atau presbiter, melainkan tugas semua pengikut Kristus tanpa kecuali. Penginjilan tidak hanya terjadi dari atas mimbar, tetapi harus terjadi di dalam keseharian hidup kita, di sekolah, di kantor, di kebun, di jalan, dimanapun itu. Seperti dikatakan dalam bacaan kita tadi, bahwa para murid diperintahkan Kristus untuk menjadikan orang-orang lain dari segala bangsa menjadi murid Kristus. Dibaptis agar menjadi bagian dari pelaku karya Allah Tritunggal
untuk selanjutnya mengajar apa yang diperintahkan Tuhan kepada semua orang. Penginjilan menjadi tugas gereja dari waktu ke waktu. Tiap anggota gereja terpanggil untuk memberitakan Kristus kepada dunia sekitarnya sebagai kabar baik dari Allah. Berita tentang Kristus makin tersebar dan cara hidup Kristus makin meluas demi keselamatan dunia seutuhnya. Bapak, Mama, Saudara, anak-anak yang disayang Tuhan, dalam tradisi gereja, hari ini kita rayakan sebagai hari Minggu Trinitas. Hari Minggu pertama setelah perayaan Pentakosta. Perayaan hari Minggu Trinitas ini menutup seluruh rangkaian perayaan dalam siklus hari-hari besar gerejawi yang berpusat pada karya Allah. Roh Kudus turun ke atas para murid Kristus yang sedang berkumpul di Yerusalem. Roh Kudus memberdayakan para murid sehingga mereka dapat berperan aktif dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia. Allah Bapa Pencipta, Allah Anak Penebus, dan Allah Roh Kudus Pembaharu kehidupan. Karya Allah Tritunggal memulihkan kita semua untuk menjadi bahagian dari pelaku karya Allah untuk keselamatan seisi dunia. Gereja lahir di hari Pentakosta. Dengan perayaan hari Trinitas ini, Minggu Trinitas ini, maka fokus perayaan gerejawi beralih dari karya Allah kepada karya gereja, tepatnya karya Allah yang dilakukan oleh gerejanya. Gereja lahir di hari Pentakosta dan mengambil peran sebagai pelaku karya Allah bagi dunia. Baik sekali bila di Minggu Trinitas ini kita merenungkan perintah Allah agar gereja memberitakan Injil kepada dunia. Gereja memberi evangelion dalam dunia yang sedang gelisah dengan berbagai permasalahannya. Ibadah Minggu Trinitas di Jemaat Silo Naikoten 1 berlangsung saat ini sebagai ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja. Saya dengar dari doa di konsistori sampai doa di rumah depan mengatakan bahwa ini pergumulan panjang, dan puji Tuhan di hari Minggu Trinitas Jemaat Silo ingin bersaksi bahwa persekutuan ini, tiap-tiap anggota jemaat di sini akan menjadi pelaku karya Allah melalui kegiatan membangun sebuah gedung kebaktian jemaat. Renungan hari ini menggugah kesadaran kita bersama tentang tugas memberitakan Injil sebagai perintah Allah bagi tiap anggota jemaat. Penginjilan dapat dilakukan secara pribadi oleh tiap-tiap orang dan oleh persekutuan jemaat secara bersama-sama dengan berbagai cara dan mencakup segala aspek kehidupan. Kiranya seluruh anggota Jemaat Silo Naikoten 1 turut serta menjadi pelaku pembangunan gedung ini. Sejak peletakan batu pertama hari ini sampai kelak gedung ini selesai dibangun dan ditabiskan nanti, kiranya semua proses berlangsung dalam semangat menyatakan Kristus sebagai kabar baik dari Allah. Majelis jemaat, panitia pembangunan, para tukang yang bekerja, dan seluruh jemaat, bahkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan gedung gereja, hendaklah mengutamakan pendekatan kasih dan keteladanan Yesus. Penuh kasih, penuh perhitungan matang, panjang sabar, merangkul yang tercerai, mengobati yang terluka, dan mendamaikan yang berkonflik, merawat persekutuan agar semua komponen aktif berkarya dalam pembangunan ini sebagai wadah semua memberitakan Injil sebagai perintah Allah.
Pekerjaan yang besar akan dapat ditangani dengan baik jika kita erat bersatu dan aktif bekerja sama. Maka persekutuan harus dirawat dengan cara kerja yang takut akan Tuhan. Andalkan persekutuan dan hikmat dari Tuhan, dan jauhilah kejahatan dan penyimpangan dari rencana bersama yang baik yang telah didoakan, diibadahkan hari ini, bahkan mungkin dinatsarkan dan akan segera dikerjakan dengan komitmen bersama bahwa pembangunan gedung kebaktian Jemaat Shilo Naikoten 1 adalah bentuk pewartaan Injil bersama. Semoga bangunan Jemaat Shilo Naikoten 1 ini pun akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Tanpa memperpanjang kata, kami persilahkan kepada Ketua Pembangunan dalam menyampaikan laporan Ketua Panitia. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Ketua Majelis Sinode Kemit, yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja itu, dalam persekutuan Roh Kudus, maka pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan satu atau meletakkan tonggak sejarah lagi, yaitu pembangunan gedung kebaktian Jemaat Shilo ini. Saya cuma mau informasikan kepada kita semua bahwa gedung kebaktian yang kita ada duduk di dalam ini dibangun oleh Bapak Pendeta Daud Laskodat. Kami mengundang dan Bapak Gubernur bersedia untuk meletakkan batu pertama di gedung kebaktian kita, Bapak Gubernur Dr. Victor Bungtilu Laskodat. Sejarah perjalanan Gereja Shilo, kalau kita melihat ini tidak bisa terlepas daripada keluarga Laskodat. Karena kita omong jujur semua yang di Shilo, kebetulan saya lahir besar dan sampai tua di Shilo ini. Saya tahu persis Shilo ini ya, waktu awal bagaimana. Mungkin Bapak Ustadz tahu persis juga toh, sama-sama dengan kita. Ini mulai dari di kantor lurah itu pindah ke sebelah sana, ya, yang sekarang jadi TK, itu masih model atap daun, pindah jadi atap seng. Itu semua buat tangan dari siapa? Bapak Daud Laskodat. Mari kita tepuk tangan untuk kita punya orang tua itu. Memang ada sekian banyak pendeta yang ada di sini, tapi karena kebetulan beliau yang paling lama, start dari tahun 69, tahun 82 kalau tidak salah baru beliau pindah, cukup lama. Itu dia. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa pembangunan gedung kebaktian ini dilakukan melalui satu pergumulan yang berat. 5 tahun kita bergumul, dan selama 5 tahun sebelum saya ada 2 panitia yang sudah terbentuk. Tapi puji Tuhan mereka melakukan kegiatan mereka dengan pengumpulan dana, sehingga 2 tahun yang lalu waktu kami datang atau dikukuhkan jadi panitia sudah ada dana. Untuk itu terima kasih yang tulus kepada Bapak Adi Dami dan Bapak Karisal Manu sebagai pimpinan 2 panitia terdahulu. Setelah Seroja, kami dikukuhkan sebagai panitia pembangunan. Dan gara-gara Seroja, ini gedung sudah tidak bisa digunakan. Jadi kita berbakti di samping kanopi yang ada, dan kami juga dikukuhkan sebagai panitia di kanopi itu. Pekerjaan kami yang pertama yaitu kami renovasi ini gedung, walaupun dengan dana yang amat sangat sedikit. Ini Mama Pendeta
Elsa ada juga, hanya dana 10 juta kita buat ini gedung jadi, tetapi ada beberapa bagian yang tidak bisa kita gunakan, antara lain balkon, karena begitu sonto goyang semua. 2 kali kita melakukan studi kelayakan terhadap gedung ini dan dinyatakan gedung ini tidak bisa kita pertahankan lagi dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu kita harus bangun gedung yang baru. Nah, di dalam pembangunan gedung ini, pekerjaan pertama yang kita lakukan adalah melakukan sayembara desain gereja, di mana kita ingin memadukan antara desain klasik dan desain modern. Dan akhirnya barang itu jadi, walaupun kita butuh waktu yang cukup lama dari mulai start itu sampai kita memperoleh detail engineering design, itu sekitar 1,5 tahun. Waktu cukup lama. Terima kasih kepada panitia sayembara Bapak Miguel Elim dan kawan-kawan yang betul-betul sabar ya, sehingga akhirnya kita dapati gambar gereja yang seperti sekarang ini. Setelah itu kita membentuk tim untuk mengerjakan bangunan ini, dan kita putuskan bahwa pekerjaan gedung ini dilakukan secara kontraktual dan juga melalui swakelola. Kontraktual untuk membangun dia punya struktur seluruhnya, dan panitia lelang telah mendapatkan pemenang yaitu CV Cepito Alesa. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dana yang kita rencanakan sampai selesai pembangunan gedung kebaktian ini adalah sebesar 10,6 miliar. Sampai kondisi saat sekarang itu dananya baru 3,2 miliar. Namun kita punya filosofi 5 roti dan 2 ikan. Dan kami yakin rencana kita 5 tahun kita akan berbakti di dalam gedung yang baru, saya yakin pasti jadi. Kami juga berterima kasih kepada pemuda Gemet Silo. Ini walaupun orang muda tapi mereka berhasil menyumbang kepada kami panitia pembangunan sebesar 70 juta rupiah. Kemudian terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang menyumbang semua tenda, kursi, sound system, juga genset yang ada ini. Terima kasih Bapak Pejabat Wali Kota, Bapak Ibu Panitia yang telah menyumbangkan Videotron. Ini hari pertama Jemaat Silo lihat ada Videotron. Ya, jadi Bapak Mama yang belum pernah lihat ini yang bernama Videotron. Ya. Saya berterima kasih kepada kaum perempuan Gemit, ya, mana ini kaum perempuan ini luar biasa mereka ya. Mulai dari membersihkan ini gereja sampai menyiapkan konsumsi untuk hari ini. Juga adik-adik yang tadi telah membawakan tarian yang begitu indah, dan juga nanti dia akan mendampingi kita untuk jalan terus sampai di tempat peletakan batu pertama. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara yang telah menyumbangkan lagu, terutama Nafiri Sion juga ya, yang menyanyi, dan memang luar biasa ini ya di gereja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kiranya memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Dan Bapak Ibu yang kami kasihi dan kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Victor Bung Tilu Laiskodat. Waktu kami silahkan.
Baik, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, saya kasihi murid-murid Yesus di jemaat Silo. Cukup begitu toh? Dan Bapak Haji yang saya kasihi. Semua ini murid Yesus toh? Nah, itu dia sudah. Saya hadir di sini sebagai tanggung jawab saya sebagai gubernur dan pribadi untuk ikut mendorong, memberikan pemahaman dan sekaligus memberikan semangat untuk kita membangun bersama. Terima kasih kepada Pendeta tadi yang sudah menyampaikan pikiran-pikiran terutama tentang rabies. Saya hanya tambah saja. Rabies itu kenapa wabah? Karena satu kali kena gigit anjing rabies dan bila satu kali 24 jam tidak divaksin, maka dia pasti mati. Ada yang mati dalam 1 minggu, ada yang mati dalam tempo 5 bulan. Jadi sudah kena gigit anjing rabies, kalau tidak divaksin dalam 1 kali 24 jam, dapat dipastikan yang bersangkutan pasti 100% mati menurut teorinya. Teori, jadi kalau ada yang lolos dari situ berarti dia penyimpangan dari teori. Itu dia begitu, karena itu disebut wabah. Yang kedua, kenapa anjing-anjing itu di NTT susah? Walaupun Bapak Pendeta sudah mendengar dokter bilang divaksin, tapi beda anjing dan manusia. Karena anjing yang kita punya ini dia lari kiri kanan dan tidak tahu di mana nanti pada masuk bila kita punya. Nah, untuk cari senang setengah mati, cari setengah mati. Kedua, susah juga karena vaksinatornya tidak gampang. Semua takut karena dengan rabies, orang takut karena ludah anjing. Karena dengan ludah kalau kena luka, dia juga ikut tanpa tergigit pun dia sudah tertular rabies. Jadi itulah menyebabkan tidak semua orang untuk mencari vaksinator seperti COVID-19 lebih mudah daripada cari vaksinator untuk anjing gila. Itu mengapakah dia sulit begitu itu. Jadi itulah saya terima kasih kalau gereja ikut berpartisipasi untuk menyampaikan itu baik. Tapi tolong bikin jelas supaya orang tahu, dan yang di rumah-rumah punya anjing, begitu anjing sampai langsung kandangkan itu anjing atau ikat dengan tali dia gigi buang, ikat dengan rantai besi supaya dia tidak gigi kas terlepas itu. Karena kalau dia anjing gila dia gigi kas rusak itu hancur. Karena anjing kalau gila dia gigi sembarang, batu dia gigi, apapun dia gigit. Bagi karena manusia langsung anjing itu mati. Nah, kenapa anjing yang sekarang kita keliling di mana-mana bahaya? Walaupun anjing itu tidak rabies, tapi begitu anjing itu punya daya jelajah itu 10 km. Kalau dong semua kawin, dia bergerak 10 km untuk cari kok kawin. Nah, anjing semua akan baku kumpul karena mereka bercium satu sama lain. Bila di antara mereka itu anjing mau kawin itu rabies, maka dia datang kawin sekaligus gigit. Nah, begitu dia gigit itulah yang anjing sehat ini dia membawa virus rabies dan dia juga ikut gigit anjing-anjing yang lain. Dan kalau 10 kilo maka tidak terlalu lama dia ada di kota Kupang ini. Nah, itu dia punya penyebaran begitu. Karena itu saya minta seluruh orang yang merasa tanggung jawab punya anjing, kalau dia datang di rumah ikat, kalau sudah di rumah ikat. Karena kalau anjing di rumah tapi kalau pengen kawin, kalau sudah kabiri, dia lari cari. Mau 10 kilo juga dia sampai. Habis kawin baru dia pulang dalam damai sejahtera di rumah. Tapi kalau dia dalam pulang dia sudah bawa rabies, maka tidak lagi damai sejahtera itu. Itu tentang rabies. Yang kedua tentang membangun rumah ini. Ini ketua sinode ini orang rote. Jadi kalau dia seom begitu itu berarti suruh maksud tanggung jawab leskorat itu paling banyak. Dulu leskorat bikinnya, sekarang leskorat ini. Saudara Bapak, saya ikut surah itu.
Jadi 5 tahun toh, sudahlah, saya pasti 5 tahun lah, kita sama-sama 5 tahun jadilah ini gedung. Saya ikut tanggung jawab. Saya ikut memastikan 5 tahun gedung ini berdiri. Nah, maksudnya memastikan paksa semua orang kerja, begitu maksudnya. Pastilah. Karena itu saya tidak ragu. Saya selalu tidak pernah ragu dengan bangun gedung. Saya sangat ragu untuk membangun manusia. Karena gedung itu asal ada otak pintar dan rajin dan uang ada, jadi barang. Tidak belum tentu sampai 5 tahun sudah jadi barang. Karena itu tidak gampang membangun manusia. Tadi Bapak Pendeta, pergilah jadikanlah mereka muridku. Itu belajar. Belajar apa? Itu harus dijelaskan supaya jemaat harus tahu. Besok-besok itu Yesus itu suruh kita belajar apa? Jangan hanya pergilah jadikanlah mereka muridku. Murid apa? Belajar apa? Itu harus jelas. Saya minta 1 majelis atau 2 majelis, tolong kasih tahu saya, apa itu iman? Bisa tolong bantu saya? Apa itu iman? Hai, kau yakin saya rumuskan baik-baik, kau ini segereja kau semua pergi di Tuhan memasalah terus. Apa itu iman? Menurut Paulus, Ibrani 11 ayat 1. Hah? Itu majelis kau bukan? Majelisa. Apa? Hai, kok itu ikut Paulus punya? Ya, Mak, Bapak ya. Tolong agak kuat sedikit, jampi baca, berdiri sudah. Bapak berdiri ya. Baik, terima kasih. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mari kita bawa pelan-pelan. Bila kita hanya di harapan kita orang lihat atau tidak? Bawa ke gereja sekarang. Bila kita mau bangun rumah gereja Silo yang baru, yang tadi ada gambarnya, itu orang waktu kita kumpul orang untuk mau gambar itu kita sudah lihat atau tidak? Tidak lihat. Lalu tidak lihat toh? Nah, kalau supaya dia jadi iman, perlu kasih tunjuk atau tidak? Nah, itulah. Jadi iman itu harus kasih tunjuk yang ada di cara berpikir kita. Untuk dia jadi untuk orang lihat. Nah, René Descartes bilang cogito ergo sum, aku berpikir, sama kayak Paulus punya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pertanyaan lanjut, kalau gereja ini di sayembara, berarti orang punya pengetahuan untuk harapan itu perlu pengetahuan atau tidak? Karena itu berarti orang berpengetahuan makin hebat tentang membangun sebuah gedung, kita butuhkan atau tidak? Nah, begitu kalau dia jadi gedung yang hebat atau tidak? Nah, karena itu iman itu pengetahuan. Jadi jangan bilang kita punya iman hebat kalau pengetahuan tidak ada. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu maka cara berpikir kita tentang masa depan, cara berpikir kita untuk melahirkan sebuah produk yang terbaik harus dapat dibuktikan supaya orang lihat. Jadi kalau besok-besok orang tanya, apa itu iman? Apakah kamu punya iman sama dengan saya? Saya cek dulu pengetahuan dulu. Karena belum tentu pengetahuan sama dengan saya. Itulah iman. Jadi iman adalah pengetahuan yang ada di kepala kita yang dapat dikonkretkan untuk orang lihat. Kalau omong seterus orang sudah pernah lihat, itu bukan iman. Jadi gedung ini dibuat oleh manusia-manusia. Nanti kalau dia jadi, maka bisa disebut produk iman jemaat Silo. Itulah produk iman. UMKM adalah produk iman. Kalau makan masih perut mual kok mencret-mencret, produk iman yang kurang bermutu. Nanti dia naik pelan-pelan, nanti bilang produk iman yang sangat luar biasa. Itulah maksudnya. Itu doa Yesus bilang, bahwa yang surga itu datang ke dunia ini. Yang omong surga tapi kau tuh lihat bentuknya apa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini. Seperti ada di sorga sana. Supaya orang tahu sorga membentuk begini. Jangan omong sorga tapi kita tidak tahu bentuknya apa. Karena itu manusia saya bilang, seluruh manusia ini pengikutnya semua tidak ada yang mau masuk surga. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Mau betul? Siapa yang mau? Mari sudah ambil parang datang, potong ambil satu di sini. Pasti lewat kematian toh? Mau mati atau tidak? Ah, sana ada jawab, mati. Itu loh maksudnya itu. Karena kematianlah maka kita milih surga. Kalau hidup sepanjang abadi,
maka kita pasti bilang sudah saya sini, sudah Bapak saya usah pergi surga biar saya di sini saya. Itu tandanya kalau begitu orang mati, padahal pendeta bilang telah kembali ke Bapa di surga, madau menangis tengah mati. Hai kau pulang ke Bapak nih, kau kenapa menangis? Mestinya dia bilang pi babai sampai ketemu ai kau disu jalan duluan, kau dison om-om sembeta kau baju iko kau apa kau. Itu sebenarnya cara berpikir yang baik. Terus aspek sosiologi lah yang membuat kita tidak berpikir seperti itu. Karena itu hubungan kemanusiaan kita. Nah karena itu saya selalu mendorong supaya dalam membangun gedung melahirkan sebuah karya pengetahuan dan juga itu karya iman yang sangat luar biasa. Contoh gedung ini. Saya titip bahwa kita ini punya masalah listrik. Tapi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan panas iradiasi matahari yang luar biasa. Karena itu nanti depo atap itu tolonglah semuanya dibalut dengan panel surya. Tolong. Dia pun gambar ada Pak, suruh bikin ulang panel surya. Mengapa? Supaya kita punya kemandirian energi di dalam gedung ini nanti. Itu ditambah surya. Kalau tidak ada uang untuk itu, saya nyumbang. Yang penting gambar sendiri Bapak pasang di situ. Supaya listrik mati dari PLN, kotong lipat terus. Karena ada kemandirian energi di dalam gedung ini. Itu titipan. Ya sampai soal begini, begitu tidak ada, saya tarik kembali. Saya terima ikut. Mesti ada. Karena itu tolong, walaupun sudah disayembarakan dan menang, saya titip satu itu. Banyak sekali kita membangun gedung di Nusa Tenggara Timur tanpa memikirkan kekayaan yang Tuhan Allah siapkan kepada kita sebagai energi baru terbarukan yang tidak habis-habisnya dipakai. Musim seperti ini, musim tidak pakai PLN. Musim hujan, begitu dia tutup awan semua, musim pakai PLN. Begitu musim seperti ini, PLN monggo, kami tidak tertarik. Jadi kita bisa irit listrik banyak karena kita bisa pakai listrik sendiri. Itu. Yang kedua, saya titip, tolong pikir saya punya mama-mama yang menula. Saya yakin pasti yang sayembara ini sudah pikir, yang menula yang jalan pakai tongkat, pakai kursi roda, dan mereka yang disabilitas. Saya titip untuk diberikan akses yang baik untuk mereka juga ikut datang mendengar ajaran-ajaran tentang cara masuk surga di gedung ini. Bergereja itu adalah masuk untuk belajar cara masuk surga. Jadi keluar dari gedung orang tanya, "Oi, masuk surga kemana caranya?" Ah, jelaskan, begini, dan ini punya ini. Nah, begitu. Jangan dia bilang, "Ai, karmana Karena orang tanya begini, "Kamu masuk surga tidak?" "Oh, masuk Victor." "Masuk. Kenapa kau masuk?" "Saya percaya Tuhan Yesus." Nah, oh, Tuhan Yesus percaya seluruh sana. Kan mau masuk orang per rumah kan mesti 2 orang. Mau masuk saya per rumah, saya tidak percaya seluruh. Sulit orang jauh-jauh tidak percaya sendiri. Saya bisa hanya satu, namanya orang percaya itu timbal balik, tidak bisa satu saja. Relasi itu disebut relasi, artinya timbal balik. Satu percaya, satu juga ikut percaya. Tapi satu saya percaya, satu Betson percaya selalu. Pergilah kamu, hai ular beludak, aku tidak mengenal kamu. Bapak, kami bawa Bapak Punama sembuhkan orang. Kami ajar orang, pergi kamu, aku tidak mengenal kamu. Ada toh begitu toh Pak Pendeta? Ada toh? Ini percaya sama dia, son percaya nah. Lalu bagaimana? Orang bilang, Tuhan Yesus percaya sama kita. Orang bilang, coba lu buktikan kalau Tuhan Yesus percaya sama lu. Ada yang bilang begini, kalau lihat masih hidup ini. Oh, Bapak masih ingat gandum dengan ilalang tumbuh subur bersama? Bapak punya yang mana? Gandum kok ilalang? Oh, bet gandum. Dia pun bentuknya apa gandum itu? Coba dia pun nilai gandum itu macam apa? Nah, inilah yang saya sebutkan. Ajaran gereja tidak boleh abstrak. Dia harus konkret supaya orang ukur hari ini semua di dalam jemaat ini sudah tahu saya ada di surga. Terus tunjuk bu surga. Ini. Itulah. Dan Yesus mengajarkan kita dengan baik. Karena itu Bapak Pendeta, Matius 28 itu dia pun kelanjutan adalah dia pun ajaran harus diajarkan sampai konkret. Dan Yesus mengajarkan kita dengan baik. Menghukum kita, hukum yang mengikat kita di dalam gereja
Yang Yesus ajar adalah satu, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau kau mau jalankan ini 100%, seluruh pun harta kasih sama orang dan Tuhan, maka kamu sempurna di dalam Tuhan. Tapi kalau giliran orang sakit, dia bilang, beta juga sengsara, malu gila makan. Coba. Nah, karena itu dari mana hukum kasih itu pergi? Uang ini yang you punya itu banti ke siapa? Di Matius 25 ayat 31 ke 46, disitulah orang-orang bisa tahu dia masuk surga atau tidak. Jadi hari ini siapapun mesti cek ini, dia masuk surga belum? Satu, Yesus bilang, di saat aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku sakit, aku orang asing, kamu melayani aku. Jadi ukuran masuk surga adalah berapa banyak yang kita kerja dengan kecerdasan kita, dengan keberanian kita untuk kita terpanggil untuk melayani kelompok ini. Sehingga gereja nanti yang bangun mewah itu, dia bukan penuh dengan manusia saja di sini, tapi manusia-manusia yang mereka diselamatkan dari lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Itulah Yesus hadir sebagai juru selamat, dan kita juga wajib menjadi juru selamat kepada mereka yang seperti itu. Nah, jadi juru selamat harus pintar. Tidak mungkin jadi selamat orang bodoh. Karena itu imago de Yesus, citra Yesus dalam diri manusia adalah 3 hal. Dia harus berpengetahuan, harus pintar. Dia harus berani untuk ambil risiko terhadap kelompok-kelompok lemah. Dan dia juga harus peduli supaya dia mampu mengeluarkan kepunyaannya untuk melayani mereka. Jadi kalau orang tanya, masuk surga ke sana? Masuk. Buktikan kalau ada di surga. Ini satu, ini dulu hidup susah. Saya bangun dengan Tuhan Yesus, bangun sendiri, sekarang dia bisa hidup, sekolah, kerja sendiri, dan hidup di dalam kebaikan. 1, 2, 3, 4. Itu dulu terpenjara infrastruktur, membangun jalan, bangun gasdong. Sekarang sudah dulu terpenjara pengetahuan. Dulu asing, diasingkan karena manusia tidak laku-laku, maka orang buang sendiri, tolak buang sendiri binatang. Saya bangunin orang jadi manusia yang dihormati hari ini. Itulah surga yang kita bawa di dunia ini. Jadi begitu kita mati, kita tidak takut lagi. Begitu bilang mau mati kok, mau. Kok kenapa lu mau? Saya mau ambil satu keuntungan. Menurut Paulus, hidup adalah Kristus. Apa tuh hidup adalah Kristus? Adalah hidup yang melayani mereka yang lapar, haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Berapa banyak yang kamu kasih ke kelompok ini, sebanyak itu jugalah kamu berada dalam kerajaan surga. Jadi kalau masuk gereja terus tapi tidak ada satupun jadi, kamu neraka. Dengar baik-baik. Masuk gereja terus bisa 5 kali 1 hari dalam hari Minggu, tapi tidak ada satupun yang hidup begini, kau neraka. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang, bila kamu melakukan kepada salah saudaraku yang hina, kamu melakukan untuk aku, dan kamu akan masuk ke dalam rumah Bapakku di surga yang telah disiapkan kepadamu sebelum dunia ini diciptakan. Tabaliknya begini, bila kamu tidak melakukannya kepada salah saudaraku yang hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku, dan kamu akan dihukum bersama iblis dan para pengikutnya. Dengar baik-baik. Karena itu seluruh yang ikut Yesus, dia bisa tahu hari ini dia di surga atau tidak. Mulai hari ini sudah tahu saya di surga. Itu belum. Karena itu pendeta dong keliling itu bilang, Bapak kerja bapain bareng. Menurut ajaran Matius 25 ayat 31, Bapak belum ada di surga. Jadi kalau Bapak mati, mohon maaf beta mau diserahkan Bapak kepada iblis dan para pengikutnya. Begitu tegasnya Tuhan Yesus kasih kita pilihan itu. Karena itu saya mau bangun rumah gereja itu gampang. Tapi membangun pengetahuan-pengetahuan di dalam untuk orang paham bagaimana tanggung jawab dia sebagai murid, itulah tantangan besar. Tidak gampang membangun manusia. Saya selalu berbeda dimanapun. Banyak orang yang tidak suka saya omong begini, tapi saya mau omong begini supaya saya tidak punya hutang begitu saya ketemu dengan Tuhan Yesus, karena saya telah menyampaikannya. Berbahagialah mereka yang ikut, tetapi terkutuklah yang mereka tidak mau ikut. Itu bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Jadi mohon maaf majelis saudara, kalau keluar rumah ini, mulai hari ini keluar dari sini jemaat Silo, orang tanya cara masuk surga gimana? Saya akan belajar pintar dan berani. Saya akan bangun, saya punya hati penuh dengan peduli untuk saya melayani saya pun saudara. Dan saya telah melakukan 1, 2, 3. Sudah 3 orang, sudah 3 Yesus saya selamatkan. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Tulisan bukunya kehidupan kamu
telah diselamatkan Yesus 1, 2, 3 orang, 5, 100, 1000. Itulah pekerjaan kita. Karena itu rumah gereja dan bangunan yang mewah itu yang kita bangun bukan untuk datang bersyukur dan bernyanyi saja, tetapi sekaligus kita mendapatkan ajaran-ajaran sebagai murid Yesus yang cerdas. Karena masuk surga itu tidak gampang. Orang bodoh tidak bisa. Mas, kalian marah saya kan saya ngomong begini. Ini bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang. Orang tanya Yesus begini, "Hei Yesus, surga itu kayak apa?" Pertanyaan ilusi itu dijawab dengan ilusi lagi. Yesus bilang, hal kerajaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun, dan dia pulang menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Saya mau tanya kepada majelis, apa itu harta karun? Majelis tahu harta karun? Ada? Tolong dibantu. Harta karun. Ada yang tahu? Tolong. Hah? Apa, Mak? Apa? Ilmu harta karun. Harta karun. Oi, Bapak Pendeta dong. Bapak Nakmova. Harta karun. Ya? Firman Tuhan, mati sudah. Ada yang bisa bantu saya apa harta karun? Siapa, Mak? Terpendam, tersembunyi. Harta yang tersembunyi. Namanya harta karun adalah harta yang berlimpah-limpah yang tersembunyi. Dengan demikian dia pulang jual hartanya karena tidak sebanding harta yang dia lihat itu dibandingkan dengan harta dia. Harta karun. Surga itu harta karun. Harta yang berlimpah-limpah. Uji yang kita punya harta tidak sebanding dengan harta itu. Maka itu anak mati, harta hilang, mobil hilang, pancuri apa semua. Terima kasih Tuhan, itu kau punya. Angkat pi sudah. Bisa begitu? Bisa begitu? Itulah disebut kerajaan surga. Orang yang melihat harta yang tersembunyi. Jadi kalau umpama orang tidak bisa, tidak mungkin orang bodoh lihat harta tersembunyi. Bisa tidak? Orang bodoh bisa lihat harta tersembunyi atau tidak? Mangan dulu ada di bawah bumi, NTT ada tidak? Nanti kalau orang datang setunggi di batu ada harga bersemua gali barang. Batu hitam apapun kau bawa semua kau timbang. Harta yang tersembunyi. Hanya mereka yang pintarlah yang punya kemampuan melihat harta yang tersembunyi itu. Karena itu saya minta gereja sungguh-sungguh untuk bangun pengetahuan di dalam jemaat. Jangan berkhotbah dari ketiadaan menuju ketiadaan. Sia-sia perbuatan kalian. Sebagai gubernur dan sebagai sahabat dan sebagai murid Yesus juga, saya harus menyampaikan itu. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, silakan. Bersama seluruh undangan untuk kita bersama-sama menyaksikan momen bersejarah bagi seluruh jemaat Silon Naikoten 1 Kupang. Minggu tanggal 4 Juni dengan doa dan penyertaan dari Tuhan Yesus sudah disaksikan oleh kita semua di sini. Kita akan melakukan doa pertama dimulainya pembangunan gedung gereja Silon. Terima kasih. kita berikan tepuk tangan. Dan 1 Kupang. Amin.